KNVB gertak seluruh dunia untuk dukung timnas Indonesia. Target tinggi Malaysia ditertawakan publik sendiri. Kabar baik pemain abroad jelang lawan Australia, kendala naturalisasi Jeremy World terungkap. Buslek di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik pemain abroad jelang lawan Australia. Salah satu pemain abroad timnas Indonesia masuk ke dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Hal ini bisa dibilang sebagai kabar baik bagi Merah Putih jelang menghadapi Australia. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan melawat ke Markas Socceroos di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret mendatang. Duel kontra Australia ini pun akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert dalam memimpin Merah Putih. Pelatih berpaspor Belanda itu pun nantinya akan ditemani oleh sejumlah asisten termasuk Alex Pastoor, Danny Lansat hingga Gerald Vandenberg. Dan kabar baiknya, Patrick Kluivert pun memiliki sejumlah pemain abroad yang bermain reguler di liga-liga Eropa termasuk Liga Belanda. Salah satunya adalah bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk yang menjadi pemain inti klub kasta tertinggi Liga Belanda yakni NEC Nijmegen. Dan sejauh ini pemain naturalisasi berusia 27 tahun itu pun telah mengemas total 19 laga dan 1 buah gol untuk klubnya di Liga Belanda musim ini. Pemain keturunan Aceh itu pun telah mengemas total 1.774 menit bermain di seluruh ajang musim ini bersama klub Liga Belanda tersebut. Bahkan berkat penampilannya yang konsisten dan bermain apik, Kelvin Verdonk masuk ke dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda 2024-2025 edisi Januari. Kepastian itu diumumkan oleh akun Instagram resmi Liga Belanda @eredivisie. Kelvin terpilih di posisi bek kiri dalam formasi 4-3-3. Sebelumnya Kelvin pun juga pernah masuk ke dalam daftar tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025 dan pemain terbaik edisi November 2024. Tentunya penampilan gemilang dan konsisten dari Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen ini diharapkan menular saat membela timnas Indonesia termasuk ketika bersua dengan Australia. Target tinggi Malaysia ditertawakan publik sendiri. Revolusi timnas Malaysia dengan menetapkan target ke Piala Dunia ternyata disambut cemooh publik sendiri. Bahkan publik Nicky Jiran menertawakan ambisi besar Rob Friend selaku CEO timnas Malaysia yang ingin membawa Harimau Malaya ke Piala Dunia. Klaim itu dianggap publik Malaysia sebagai tujuan yang ambisius dan dinilai masyarakat negeri jiran sebagai target yang tidak realistis. Namun tidak untuk legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir yang ternyata mendukung penuh ambisi besar Rob Friend. Datuk Jamal Nasir menyebut jika tujuan besar Rob Friend tidak boleh dianggap negatif karena itu akan berdampak pada tim nasional. Dalam hal ini legenda timnas Malaysia era 70-an itu bahkan sampai mengemis kepada masyarakat negerinya untuk kemudian mendukung langkah federasi yang baru. Menurutnya masyarakat Malaysia harus mendukung upaya manajemen untuk membawa Harimau Malaya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia pun kemudian mencontohkan bagaimana Malaysia bisa lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, padahal sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Datuk Jamal Nasir sendiri mempertanyakan sikap publik negaranya, mengapa mereka harus mengecek target ambisius Rob Friend itu. Ia kemudian mengajak publik Malaysia untuk fokus terhadap sesuatu yang positif, dimulai dari Malaysia lolos Piala Asia 2027, kemudian Piala Dunia selanjutnya. Pria berusia 71 tahun, tokoh kunci Malaysia di Olimpiade Moskow 1980 itu pun ingin melihat Malaysia bangkit dengan dukungan bukan kecaman. Sementara itu ambisi Malaysia memang sangat terlihat, salah satunya dengan cara mencapai target itu dengan menerapkan program naturalisasi pemain keturunan. Menurut laporan yang sama, 3 pemain pun termasuk salah satunya dari Belanda sudah dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Malaysia. KNVB gertak seluruh dunia untuk dukung timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia memang dalam sorotan besar usai mengalami banyak pencapaian baru. Beberapa tim Asia pun juga mulai menilai bahwa Indonesia adalah ancaman yang serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sintayong sudah memberikan perubahan besar bagi timnas Indonesia dalam 5 tahun tugasnya. Bahkan Erick Thohir mengaku bahwa timnas Indonesia adalah raksasa tidur di dunia sepak bola. Kini tugas untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia pun diserahkan kepada Patrick Kluivert. Kluivert pun akan ditemani 3 asistennya langsung dari Belanda. Melihat situasi ini, Sekjen KNVB Guus de Jong tidak setuju dengan pernyataan Erick Thohir yang mengaku bahwa timnas Indonesia adalah raksasa tertidur di dunia sepak bola.
Pihaknya beranggapan bahwa timnas Indonesia sudah mengirim pesan tegas kepada dunia, di mana kini skuad Garuda bukanlah raksasa yang sedang tertidur, melainkan sudah bangun dan semakin berbahaya bagi lawan-lawannya. Anda tidak bisa menyebut bahwa Indonesia masih tidur lagi. Tidak, tapi memang benar mereka sudah bangun. Dan timnas Indonesia semakin baik, kata dia. Tim asuhan Patrick Kluivert sendiri masih berpeluang untuk lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Pada 2 laga pertama, skuad Garuda pun sudah ditunggu lawan berat, dan mereka akan ditantang Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kendala naturalisasi Jeremy De Wolf terungkap. Jeremy De Wolf adalah salah satu pemain yang akan segera berseragam timnas Indonesia. Pemain Royal Antwerp itu pun dikabarkan bersedia membela Merah Putih di ajang internasional. Akan tetapi, hingga kini dirinya tak kunjung datang di tanah kelahiran nenek moyangnya dari ibunya ini. Padahal beberapa waktu lalu diungkapkan oleh salah satu YouTuber olahraga lokal yakni Nusa Nugraha, proses naturalisasi pemain keturunan Maluku itu, Yusa pun meyakini bahwa proses Jaido akan selesai dalam waktu dekat. Sebab ada beberapa pemain yang dinaturalisasi dengan jangka waktu yang tak sampai berbulan-bulan. Pemain-pemain itu adalah Tom Haye, Kelvin Verdong, Hilgers, dan Eliano Reinders. Akan tetapi kini nyatanya proses naturalisasi Jairo belum bisa dirampungkan dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Kemenpora, yakni Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan bahwa Jairo belum bisa menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Jadi dokumen-dokumen itu belum diberikan PSSI kepada Menpora. Dengan ini kemungkinan besar Jairo akan absen pada laga timnas Indonesia terdekat.